Selamat datang, saya Esti. Saya akan melanjutkan kisah Odisseia, namun karena Odysseus belum juga sampai di istana Ithaka, kita bahas Penelope dulu saja ya. Penelope adalah putri Ikarius, pangeran Sparta, saudara kandung Tyndareus, raja Sparta sebelum Menelaos. Diceritakan bahwa Ikarius menginginkan anak laki-laki, jadi ketika Penelope lahir, Penelope dilempar ke laut supaya tenggelam. Namun bayi itu diselamatkan oleh beberapa bebek dan Ikarius menganggap sebagai pertanda dari para dewa sehingga kemudian ia merawatnya. Bayi itu kemudian diberi nama Penelope. Singkat cerita, Penelope kemudian menikah dengan Odysseus, raja Ithaka, dan kemudian melahirkan anak bernama Telemachus. Sayangnya kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena Odysseus harus berangkat ke Troya untuk berperang. Perang Troya berlangsung selama 10 tahun dan Penelope memerintah kerajaan Ithaka menggantikan Odysseus. Setelah 10 tahun, perang pun berakhir dan berita kemenangan pasukan Yunani sampai di Ithaka. Namun setelah perang berakhir, Odysseus tak kunjung pulang dan tidak ada kabar beritanya. Situasi tersebut membuat para bangsawan di Ithaka memberanikan diri untuk melamar Penelope. Penelope tidak bisa begitu saja menolak para pelamar itu, jadi ia berusaha menunda-nunda keputusan untuk menerima salah satu dari para pelamar yang banyak itu. Ia katakan, ia tidak dapat membuat keputusan apapun sampai ia selesai menenun kain kafan untuk Laertes, ayah Odysseus. Laertes memang masih hidup, tapi sudah lanjut usia. Penelope mengatakan tentang rasa malunya jika Laertes meninggal dan kain kafannya belum selesai dibuat. Jadi selama 3 tahun, para pelamar menunggu Penelope menyelesaikan kain kafan itu. Namun secara sengaja, Penelope selalu merusak kain kafan yang hampir selesai, dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Seorang pelayan Penelope berkhianat dan membocorkan rahasia itu kepada para pelamar. Para pelamar kemudian mendesak Penelope untuk segera membuat keputusan. Sambil menunggu Penelope membuat keputusan, mereka makan dan meminum anggur sesuka hati di istana Ithaka. Para pelamar bahkan berencana membunuh Telemachus, yang mereka anggap sebagai ancaman bagi rencana mereka. Sementara itu, Odysseus yang terdampar di pulau Scheria di kerajaan Phaeacia berhasil menghadap Raja Alkinus untuk meminta pertolongan. Tuan rumah yang baik menerima dengan ramah dan memberi Odysseus tempat tidur. Dalam sebuah jamuan makan, seorang penyanyi menyanyikan lagu tentang perang Troya dengan sangat indah. Nyanyian itu membuat Odysseus menangis karena teringat peristiwa itu yang telah menjauhkannya dari keluarganya. Alkinus selalu bertanya mengapa Odysseus begitu tersentuh dengan lagu itu. Maka berceritalah Odysseus bagaimana ia bisa terlibat dalam perang Troya itu dan bagaimana nasibnya setelah perang usai. Alkinus dan semua yang mendengar cerita Odysseus menghela nafas ketika Odysseus menyelesaikan ceritanya. Setelah tahu bahwa Odysseus ingin kembali ke Ithaka, Alkinus menyuruh anak buahnya untuk mengantarkan Odysseus ke Ithaka. Para bangsawan Phaeacia memberi banyak hadiah pada Odysseus. Keesokan harinya Odysseus pun berangkat ke Ithaka diantar anak buah Alkinus. Selama berhari-hari Odysseus tidak mau tidur dalam perjalanan. Namun akhirnya Dewi Athena membuatnya tertidur. Ketika sampai Ithaka, Odysseus masih tertidur. Maka digendonglah ia oleh para kru kapal, lalu diletakkan di pantai Ithaka berikut hadiah-hadiah dari para bangsawan. Akhirnya, setelah 20 tahun, Odysseus kembali ke tanah air. Beberapa saat kemudian Odysseus terbangun dari tidurnya. Suasana gelap berkabut. Tidak ada anak buah Alkinus di dekatnya. Odysseus merasa khawatir terdampar di pulau yang tak dikenal.
Tiba-tiba muncul seorang gembala muda mendekatinya. Odysseus bertanya nama tempat itu. Odysseus merasa lega ketika gembala itu menjawab bahwa tempat ini adalah Ithaka. Ketika gembala itu bertanya siapakah dia, Odysseus pun mulai mengarang cerita bahwa ia adalah pengembara dari pulau Kreta yang tersesat. Gembala itu tersenyum dan tiba-tiba berubah menjadi Dewi Athena. Athena mengatakan bahwa Odysseus membutuhkan penyamaran, maka diubahlah Odysseus menjadi seorang pengemis tua dan menyuruh Odysseus untuk pergi ke tempat Eumaeus. Maka pergilah Odysseus ke rumah Eumaeus. Eumaeus adalah peternak babi milik Odysseus. Eumaeus yang tidak mengenali tuannya menyambut Odysseus dengan hangat. Dan ketika mereka bercakap-cakap, berceritalah Eumaeus tentang para pelamar dan Penelope. Para pelamar itu seenaknya makan dan minum anggur di istana Ithaka. Bahkan mereka berencana membunuh Telemachus. Tiba-tiba, mereka mendengar ada seseorang yang datang. Anjing Eumaeus tidak menggonggong, menunjukkan bahwa orang yang datang bukanlah orang asing bagi Eumaeus. Telemachus muncul dari arah pintu, dan Eumaeus menyebut namanya. Odysseus terkejut luar biasa melihat anaknya yang sudah dewasa. Athena mengubah wujud asli Odysseus, membuat Telemachus mengira ia berhadapan dengan dewa. Odysseus mengatakan bahwa ia bukan dewa. Ia adalah ayah Telemachus yang telah lama hilang. Ayah dan anak yang telah terpisahkan selama 20 tahun itu pun saling berpelukan sambil menangis. Eumaeus menatap mereka penuh haru. Odysseus bertanya pada Telemachus berapa jumlah para pelamar dan meminta Telemachus merahasiakan kehadiran Odysseus di Ithaka, termasuk kepada Penelope. Keesokan harinya Odysseus pergi ke istana ditemani Eumaeus dan kawanan babinya. Reuni tak terduga kembali terjadi ketika Odysseus bertemu Argos, anjingnya yang sekarang sudah tua tapi masih mengingat tuannya. Puluhan pelamar sedang menikmati makanan dan minuman anggur ketika Odysseus sampai di istana. Odysseus yang masih dalam penyamaran meminta makan, namun diusir oleh Antinous yang merupakan pemimpin utama para pelamar. Sempat terjadi keributan antara Odysseus dan Antinous, dan keributan lain dengan pengemis lama. Hingga tiba-tiba Penelope muncul. Semua terpesona melihat Penelope yang walau usianya tak muda lagi, masih memancarkan kecantikan. Kepada Penelope, Antinous mengatakan bahwa kesabarannya telah habis. Esok hari, Penelope harus memutuskan siapa yang menjadi pilihannya untuk dijadikan suami. Diam-diam, Odysseus menyuruh Telemachus untuk mengumpulkan pedang-pedang yang terpajang di dinding-dinding istana. Para pelamar bertanya untuk apa Telemachus mengumpulkan pedang-pedang itu. Telemachus menjawab bahwa pedang-pedang itu akan dibersihkan karena sudah terlalu lama tidak dirawat. Keesokan harinya, Penelope muncul di hadapan para pelamar membawa busur dan anak panah Odysseus. Kepada para pelamar ia mengatakan, barang siapa bisa membengkokkan busur Odysseus, lalu merangkainya, dan kemudian mampu meluncurkan anak panah melalui lubang yang ada pada selusin kapak, ia akan menjadi suaminya. Penelope yang cerdik, ia tahu bahwa untuk membengkokkan busur Odysseus membutuhkan energi yang sangat besar dan hanya Odysseus yang bisa melakukannya. Dan untuk membidik 12 lubang pada kapak juga membutuhkan keterampilan yang sangat tinggi. Sementara itu, Odysseus sudah memberitahu jati dirinya kepada pelayan-pelayannya yang setia dengan menunjukkan bekas luka di kakinya. Odysseus memerintahkan mereka untuk memperingatkan ratu dan para pelayan untuk mengunci diri di kamar mereka masing-masing. Odysseus juga menyuruh untuk mengunci istana. Sementara itu, para pelamar bergantian mencoba untuk membengkokkan busur Odysseus. Tidak ada satupun yang berhasil. Hingga akhirnya Odysseus minta izin untuk membengkokkan busur itu. Terdengar cemooh dan protes para pelamar, namun Penelope mengizinkannya. Odysseus berhasil.
bukan hanya berhasil membengkokkan busur saja, tapi juga berhasil menembakkan anak panah melalui selusin lubang kapak yang diatur berderet itu. Pada saat yang hampir bersamaan, Odysseus melihat Antinous sedang minum menggunakan cangkir Odysseus. Odysseus langsung memanah Antinous tepat di cangkir dan mulutnya hingga mati. Odysseus menyatakan siapa dirinya yang sebenarnya dan membuat para pelamar ketakutan. Pupus sudah harapan mereka untuk dapat menikahi Penelope dan memiliki kekuasaan politik sebagai Raja Ithaka. Setelah itu terjadilah perang di dalam istana antara Odysseus dan para pelamar. Odysseus dibantu Telemachus dan pelayan-pelayannya yang setia. Dewi Athena ada di tengah-tengah pertempuran menyemangati Odysseus, mengingatkan Odysseus bahwa perang Troya lebih berat dibandingkan pertempuran ini. Akhirnya para pelamar yang telah memanfaatkan ketidakhadiran Odysseus dan berusaha mengambil kendali atas rumah tangganya mati semua di tempat. Odysseus telah memulihkan ketertiban dan penegakan kembali otoritasnya di Ithaka. Odysseus memerintahkan pelayannya untuk memanggil Penelope. Penelope datang dan tidak percaya suaminya sudah datang. Penelope berpikir hanya dewa yang bisa mengalahkan musuh begitu banyak. Penelope hanya diam dan tidak menatap mata suaminya. Penelope menduga di dalam hati, jangan-jangan ini jelmaan seorang dewa. Odysseus kecewa melihat respon dingin dari Penelope. Penelope mengatakan ia akan beristirahat dan memerintahkan pelayannya untuk memindahkan tempat tidurnya ke ruangan lain. Odysseus tertawa mendengarnya. Ia tahu ini hanyalah sebuah trik dari Penelope agar ia yakin bahwa ia berhadapan dengan suaminya yang sesungguhnya. Setelah 20 tahun tidak bertemu, tentu sudah banyak mengubah wajah dan fisik seseorang. Odysseus berkata tempat tidur itu tidak mungkin dipindahkan, karena salah satu kaki tempat tidur adalah pohon zaitun yang masih hidup dan tertanam di lantai. Odysseus yang membuat tempat tidur itu sendiri. Mata Penelope langsung berbinar, orang lain tak mungkin tahu detil tempat tidur mereka. Penelope langsung berlari ke pelukan Odysseus. Berakhir sudah petualangan Odysseus selama 20 tahun. Homerus dalam Odisseia menceritakan bahwa mereka bertiga kemudian hidup bahagia hingga usia lanjut. Semoga kita bisa belajar dari Penelope bagaimana menjalani kehidupan yang sulit. Kehilangan suami selama 20 tahun, membesarkan seorang anak sendiri sebagai orang tua tunggal, memimpin kerajaan Ithaka, dan bertahan dalam menghadapi tekanan para pelamar yang menjajah tempat tinggalnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.